Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketentuan bagian untuk ahli waris itu ada 6. Setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Lalu ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan berdasarkan ketentuan yang 6 itu disebut ashabul furud. Contohnya anak perempuan kandung. Kalau 1 orang bagiannya setengah harta warisan. Kalau 2 orang atau lebih bagiannya 2/3 harta warisan. Istri, kalau suaminya meninggal punya anak mendapat 1/8. Kalau suaminya meninggal tapi tidak punya anak, maka istri mendapat 1/4. Sedangkan ahli waris yang bagiannya tidak terikat dengan ketentuan bagian yang 6 itu disebut asbah atau ahlul asbah. Ini asbah ini sifatnya menghabisi seluruh harta. Kalau tidak ada ahli waris yang lain, hanya dia satu-satunya, maka dihabisinya lah seluruh harta warisan itu, untuknya semua. Tapi kalau ada ahli waris yang lain, ashabul furud, diberikan dulu bagian yang lain itu, berapa sisanya, maka untuknya lah semuanya. Asbah atau ahlul asbah. Pemirsa, ada yang perlu diperhatikan sebelum dilaksanakan pembagian harta warisan. Diselidiki dulu apakah yang meninggal dunia itu ada hutangnya atau tidak. Sebelum dia meninggal, ada dia berwasiat atau tidak. Kalau ada hutangnya, ada wasiatnya, maka diselesaikan itu semua dulu. Ambil dari harta warisannya. Termasuk juga biaya pengurusan jenazah. Setelah semuanya dikeluarkan dari harta warisan, maka berapa yang sisa, itulah yang dibagi-bagi oleh seluruh ahli warisnya. Dalam pembagian harta warisan itu perlu dikedepankan perasaan yang luas dan semangat kekeluargaan. Karena ada harta warisan yang memang mudah dihitung sesuai pas betul dengan hitungannya, tapi terkadang ada harta warisan itu yang memang agak sulit mempaskannya sesuai dengan hitungan. Misalnya tanah itu nggak satu tempat, terdiri dari beberapa tempat. Kemudian ada yang harganya mahal, ada yang kurang harganya mahal. Kemudian ada yang di tempat strategis, ada yang kurang strategis. Maka dalam hal ini perlulah dikedepankan semangat kekeluargaan, sehingga berlebih kurang sedikit bisa saling mengikhlaskan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu malum mri'im muslim illa bi tibi nafsim min. Tidak halal harta seorang muslim kecuali atas dasar keikhlasan, keredaan, kerelaan darinya. Jadi kalau sudah bisa saling merelakan, saling mengikhlaskan, berlebih kurang sedikit, maka selesailah persoalan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.